itu juga kan banyak yang berpuasa juga di sana. Betul. Dan ini dia akhirnya Miramar sudah terbuka. Di mana ternyata kita udah langsung aja ya turun dari pesawat masing-masing. Dan sebagaimana kita lihat di Indonesia di Grand Final ada pertemuan-pertemuan juga nih di awal-awal terutama di kota besar kayak El Pozo kali ini. Ada Geek Fam Malaysia dan juga dari tim lainnya yaitu NSCA JP yang menempati satu kota yang sama. Yap, itu dia yang sudah dibilang sama Eldoge. Kayaknya bakal ada bentrokan-bentrokan di awal-awal seperti yang sudah dibilang sama Eldoge. Bentrokannya tapi hanya sebatas drop zone-nya aja. Nggak sampai mereka bertukar peluru atau menggunakan healing yang sudah mereka looting. Atau mulangin langsung ke arah lobby, nggak ada. Nggak ada, ini ya lebih ke arah berbagi tempat aja ya. Namun kembali lagi yang udah gue bahas sama Windy tadi sini udah jadi behavior sih kayaknya. Udah jadi kebiasaan mereka, mereka udah tahu timing-timingnya, mereka udah tahu pembagian lootnya seperti apa. Mungkin kalau kita throwback ke Indonesia juga Los Leones kala itu ada Alter Ego, ada Onyx. Jadi bisa banget memang untuk di fase looting itu sendiri. Betul, dan di sini LL-nya cuma satu berarti Jan ya? Iya sejauh ini ya, cuman Gila, dari men. tim DFV. Satu tim di LL. Wah itu sih puas banget sih. Setajir apa? Kayaknya satu kota LL tuh nggak bakal bisa diluting semua deh kalau satu tim yang ngelut di sana. Nah, Yang dibawa bukan backpack level 3 lagi, koper dan. koper udah kurang sih kayaknya Udah backpack kurang doang ya. kalau backpack. Karena memang banyak lootingan yang tersebar di bagian Los Leones. Dan kita tadi melihat tim Secret Malaysia yang melakukan loot di bagian San Martin. Tempat yang sama juga dengan Aura Esport. Jadi menarik banget untuk menyaksikan dua tim besar juga ternyata loot di tempat yang sama. Sementara banyak scrapping. Ini yang menjadi menarik kalau kita berbicara tim dari Malaysia Singapura. Banyak banget strategi scrapping yang mereka lakukan. Terlebih di Sunhawk di game pertama tadi. Menandakan memang mereka lagi dan lagi pemetaan dari jalur looting. Kemudian juga besarnya kota. Ini udah matang banget sih tim Malaysia Singapura ini. Ya, dan kalau kita ingat tadi circle pertamanya tuh ke arah utara ya. Nah, Ke arah utara berarti flight path tadi kalau berdasarkan penumpukan yang ada di kiri itu harusnya dari atas ke bawah dan itu adanya di jalur kirinya. Nah itu juga kira membantu para player, para tim langsung ke arah drop zone mereka. Bahkan La Cobreria di sini kita lihat masih cukup aman, masih cukup tentram di bagian Los Leones. Oh ternyata ada SMG yang bersamaan dua tim juga berarti dua tadi tim ya, betul. sama DFV. Dengan DFV. Tapi mereka agak berjauhan sih jadi harusnya nggak ketemu. Tapi Ini- menarik nih Mas ya, membahas satu tim sih menurut gua di dua game pertama dia stabil banget. Itu anti-circle. Yap. Di game kedua di Chicken, di game pertama dia peringkat kedua. Ini mungkin menjadi antisipasi baru nih mengingat di regular season kita melihat tim yang mendominasi itu bukan tim tersebut. Melainkan dari tim Dingos MPX ya. Kali ini justru dari tim anti-circle yang step up. Apakah ini yang bisa terjadi ke Indonesia di mana Geek Fam ID bisa menjadi juara tatkala bermain di Grand Final secara maksimal. Tapi di Super Weekend mereka nggak bad-bad juga lah. Karena kalau di Super Weekendnya ya, kalau berdasarkan data yang ada di websitenya pmplca.com, anti-circle itu ada di peringkat kelima. Di bawahnya Dr. Internet TA, di bawahnya Geek Fam, di bawahnya Secret, dan di bawahnya Dingos MPX. Berarti ini step up yang cukup nggak terlalu jauh dalam Betul. artian secara placement, tapi gameplay mereka nih bisa sangat meningkat dengan dua game yang stabil. Mengingat Grand Final ini cuma 18 game yang akan dimainkan ke 16 Grand Finalist dari MYSG ini. Oke, tinggal ngelihat kejutan-kejutan seperti apa nanti yang bakal diberikan oleh tim-tim dari MYSG ini. Bahkan Yudu ya, gue ngelihat dua game ini Yudu nggak terlalu perform loh. Yudu itu di Super Weekend totalnya mereka finish di peringkat ke-7 dengan 250 total point. Itu dia. Jadi kembali lagi pembahasan kita di awal ya. Ada tim-tim yang memang kuat di model liga. Panjang, battle-nya banyak, ada mental yang harus dibangun juga. Tapi ternyata ada tim-tim yang bisa memberi kejutan di bagian-bagian Grand Final seperti ini. Tapi kita akan melihat tentu tidak hanya hari ini, tidak hanya dua game ini, ada beberapa game lagi yang akan dimainkan. Untuk hari ini aja masih ada 4 game termasuk Miramar yang sekarang sedang dimainkan. Betul, bahkan gamenya juga masih ada 4 ya? 4 sama 4 ini. termasuk yang ini sedang kita lihat, berarti masih banyak kesempatan. Mengingat juga dari segi poin masih tipis-tipis lah. Masih tipis-tipis game poinnya. Masih bisa saling mengejar ya Mas ya. Karena kembali lagi ini baru 2 game belum menjadi refleksi utama lah dari gameplay-gameplay yang akan dimainkan. Tapi lagi dan lagi sih ini menjadi sebuah passive gameplay. Jadi mungkin ini behavior yang memang terjadi di MYSG. Rotasi demi rotasi objektif gameplay yang mereka mainkan lebih diutamakan. Kalau kita lihat di tim Indonesia banyak banget yang coba untuk bermain di pinggir circle. Di MYSG ini gue lihat
hampir keseluruhannya benar-benar kejar ke bagian tengah. Oh, malah menurut gua buat di MYSG itu rata-rata pada mainnya pinggiran. Iya kah? Iya, buat di pinggiran kecuali yang circle-circle rese kayak tadi ya. Kalau yang di Irengel kan rese iya, banget, iya, makanya iya, iya. semuanya tuh buru-buru untuk melakukan rotasi dan ngambil titik tengah atau enggak seperempat circle-nya. Tapi kalau yang sekarang dengan analisa lo yang tadi bilang mereka lebih bermain objektif, ya seenggaknya mereka berarti kan main di pinggiran zonanya. Karena terlalu banyak di pinggir zona, tengahnya kosong, makanya orang pada mainnya ya udah kalem-kalem aja. Baru dibahas kan, tiba-tiba sekarang kita ngelihat dari dari IPW yang rotasi lagi lah. Rotasinya tuh bener-bener lambat. Mereka bahkan muter ke arah Valdelmar dulu baru mereka pengen naik lewat itu berarti mereka lewat ini ya. Apa sih namanya Ladrilera. Ladrilera baru ke Monte Nuevo ya. Betul. Tapi mungkin ya kembali lagi ya, tadi yang gua menjadi memang tolak ukur gua adalah Sanhok ya, mungkin kasus khusus karena dengan scrapping yang mereka mainkan ternyata tiba-tiba bergerak ke tengah semua. Namun Dan di tiba-tiba Miramar sekarang kali ini ke tengah semua. ke tengah semua. Itu dia makanya dari MISG ini tentu ada keunikan tersendiri ya. Berbeda dengan Indonesia yang kita lihat banyak banget rotasi-rotasi jauh dibangun. Apalagi tim-tim yang condong di suatu tempat. Misalnya kita lihat gimana SG, Genesis Dogma yang main di pojok-pojok. Kali ini di MISG ternyata mereka lebih bervariasi dari checkpointnya menurut gua. Karena untuk semua menumpuk di tengah pasti nggak mungkin dong. Iya, dan yang lebih bikin uniknya tuh gini Jan. Apa tuh? Mereka biasanya kalau kita ngelihat di Indo pada balap-balapan ke tengah kan itu pasti bakal ada clash di tengah rotasi mereka. Betul. Tapi ini bener-bener rotasinya aman semua loh. Nah itu Gue dia. gak ngelihat ada yang bentrok pada saat lagi rotasi. Untuk di Miramar ya, kalau Irengel tadi wajar karena kan emang zonanya ke arah SMB dan Ke bawah. semuanya pasti balap-balapan. Betul. Dan ini yang menjadi menarik benar kata Pasta tadi sih. Karena kembali lagi yang gue lihat adalah behavior, yang gue lihat adalah timing calculation mereka. Karena di Sanhok pun tadi kelihatan gimana Yudu pasnya mereka rotasi ini gak kepotong oleh SMG. Padahal ada di dekat bootcamp keduanya. Kali ini pun di Miramar, di map yang besar. Kalau kita ingat Indonesia, misalnya di regular season, di mana Voin sama Morph itu sering banget bertemu saat bergerak dari Cumacera dan juga Los Leones. Kali ini dari tim Malaysia dan Singapura, gue belum lihat ada clash yang benar-benar besar. Padahal pasti di regular season kemarin banyak hal yang terjadi. Mengingat semua porsi map kali ini sama. Baik untuk regular season maupun grand final. Dan di grand final 2 untuk setiap harinya bagi masing-masing map. Ya, dan yang ngebuat agak lebih boring lagi adalah circle yang mendonat. Mendonat. Circle-nya Aduh. benar-benar mendonat, ini ngebuat semua tim stay di tempatnya mereka, di compound yang sudah mereka dapatkan. Apalagi untuk tim-tim yang memang sudah mendapatkan tempat yang enak dari circle sebelumnya. Betul. Nah ini yang gue maksud tadi, pas ini di zona kedua aja bisa gue katakan hanya 2 tim ya yang bakalan try hard banget masuk zona. Sedangkan tim-tim lain ini udah banyak yang masuk dalam zona. Jadi kayak permainan objektif tuh dibangun banget sih oleh tim Malaysia, Singapura, dan Aceh ini anti circle yang ternyata bener-bener gak mau masuk circle dulu Bener, ya. anti circle Betul, pokoknya mereka. literally dari namanya ya. Jadi rotasi jauh ke arah utara ini gameplay yang mirip banget gue lihat juga dari SG kala itu ketika zona bergerak ke arah El Azhar. Jadi kita lihat nanti aja apakah zona 3 sebagai reduksi circle terbesar akan nyulitin mereka atau justru ngedonat lagi nih Pas. Ya, kalau lo lihat dari live status timnya, itu cuma Aceh doang yang ada di arah blue zone. Tapi sebentar dari NC Wits. sudah mulai melihat satu vehicle, bahkan sudah mulai terdengar bermain TPP. Kali ini bersabar, satu orang bakal kelihatan di Happy Birthday begitu saja. Satu pick langsung bebas tanpa hambatan. Tapi ada satu orang di sebelah kanan dan korban berikutnya mungkin akan didapatkan. Dan ada backup juga dari arah belakang ternyata Jan. Iya betul sekali dari Well Esport. Kali ini udah satu player knockout atau knockdown. Masih ada usaha revive yang bisa dilakukan. Utility throwable juga dilemparkan untuk menjegal pressure yang bisa dibangun oleh NSCA. Tapi dari NSCA pun sepertinya menyadari regroup harus sudah mulai dilakukan. Gak boleh terlalu di bagian depan juga. 2 orang, 3 bahkan kali ini udah membentuk line yang ini berbahaya banget kalau Well Esport gak bisa antisipasi. Betul sekali, dan untungnya masih bisa di revive. Dan untungnya lagi ada satu pemain dari West yang ada di sebelah kanan. Itu bener-bener anti flank banget kalau misalkan NC pengen ngeflank ke arah sebelah kanan. Ya betul banget, udah ada counter play yang dibangun. Tapi ternyata sekarang balasan coba dibangun oleh Somnus dari Well Esport. Tembakan ke arah depan tidak memberikan knockout, hanya sebuah low HP. Ini akan memberikan pressure kembali lagi. 2 tim ini benar-benar mempertaruhkan tempat high ground yang ada di sekitaran utara dari Miramar sementara waktu. Oke, masih dilempar-lempar dulu utilitiesnya, masih di setup lagi untuk melanjutkan perangnya. Dan yang dilakukan sama West itu bener-bener nyebar banget. Yang tadinya mereka 2-1-1 sekarang jadi 1-1-1-1.
Nah inilah gameplay yang menurut gua banyak kita temukan di klasik tapi jarang banget di turnamen yang akhirnya ditunjukkan di permainan MYSG, di mana dengan adanya split 4 ini vision mereka makin luas, defensif mereka makin terbangun, namun kembali lagi selalu ada minus side-nya. Kalau kecuali satu bakalan sulit banget untuk bisa di recover dari timnya sendiri. Ya betul banget, tapi yang lebih menariknya adalah circle kedua ini. Utaranya kosong banget. Waduh. Itu bakal jadi tempat yang nyaman banget untuk tim AC. AC ini kalau di Indonesia ya itu mengingatkan gameplaynya seperti gameplaynya GD Gits ataupun gameplaynya Arrow of Limax. Ya, Hero of Limax juga betul. Selain tadi gue bahas juga SG ya. Memang bermainnya itu tahu timingnya pasti dan tahu di mana letak kiranya tempat yang bisa dimainkan. Itu gak main-main loh. Pasti dia udah ada trial and error. Pertama di scrim, yang kedua dia rewatch the stream dan dia petain lagi gimana kira-kira pergerakan ke-15 tim lain yang bermain di Grand Final dari PMPL MBSG. Ya, yang lebih menariknya adalah semua gameplay yang mereka mainkan itu adaptasi dari 4AM. Karena 4AM yang terlebih dahulu menggunakan jalur rotasi seperti yang dilakukan oleh AC, terus seperti yang dilakukan juga oleh GD, atau SG juga ya. SG cuma kalau SG mereka lebih muter lagi. Kalau dari 4AM kan mereka bener-bener ambil utara, sekalinya dapat kesempatan untuk langsung tabrak tengah, mereka bakal tabrak tengah. Betul, zona keempat biasanya dia langsung tabrak tengah ya. Dan berbicara zona ketiga udah kebuka dan ternyata ini dia akhirnya cobaan pertama nih. Ujian pertama untuk para player karena cenderung ke arah bagian kiri atau barat yang menandakan pergerakan yang masif dimulai dan ini dia. Dari Well Esport ternyata yang sedianya berhadapan dengan tim lain. Kali ini dari tim HHB ditembakkan dari bagian atas tapi di tempat lain pun dari Geek Malaysia menembaki ke arah bagian bawah dari RSG. Satu orang udah keluar dari mobil, satu orang lagi harus udah mulai keluar juga Meradonya. Dan ternyata bisa untuk bermain di pinggiran-pinggiran dari sebuah tebing. Tembakin lagi, hampir mendapatkan sebuah knockdown. Mobil berikutnya juga yang makan ada dua orang tidak memberikan knockdown sama sekali. Ini sebuah kerugian menurut gua karena mereka udah dapat tempat yang bagus, udah dapat poin yang sangat luar biasa. Betul. Tapi nggak maksimal untuk memberikan knockdown. Ya sayang banget dari tembakan yang sudah maksimal namun belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu kan. Lemparan kali ini langsung granat ke bagian lower groundnya tapi lagi-lagi belum bisa mendapatkan hasil yang diinginkan oleh player-player dari Geek Malaysia. Iya betul banget. Sementara di tempat lain ada balasan Aduh, dari HB itu Carawell Esport dan ini dia. Si siapa tadi ada Luyo kan ya? Luyo. Itu tadi sempat gue bacanya Katau. Kata Entah kenapa tiba-tiba di otak gue, hah Katau? Oh iya astaga ini MYSG. MISG. Betul. Sama kayak gue game pertama Geek Fam Malaysia, Geek Fam ID. Malah tadi gue mampir bukan ke Indonesia, Apa? ke Thailand. Tadi gue bilang Secret Jin. Bentar, ini kan Malaysia bukan Secret Jin. Tim Secret Malaysia jadinya. Tim ya. Secret Malaysia. Waduh, memang ya kembali lagi kita butuh adaptasi juga nggak hanya player dan ini anti circle nih pas mereka udah touchdown di La Cobreria dan udah masuk ke dalam zona. Belum terlalu bonyok juga karena baru masuk hanya berhadapan dengan satu tim dan masih cukup kuat. Sementara di sekitaran El Pozo ada J8 dan juga R2K yang saling berdekatan. Betul, tapi kalau kita lihat sih baru satu pemain dari J8 yang ada di sekitar sini. Bahkan di arah yang lain ternyata Mel berhasil mendapatkan satu pemain knockout di sekitarnya Mel. Yap, di bagian atasnya tadi ya Yudu terknock out. Tapi Dinaikin dong. What? Wow. Gila barbar banget. Wow. Wah gokil sih covering fire dari arah lower ground yang ngebuat kali ini ada Cicakar di arah Malaysia bahkan tidak bisa ditembak oleh pemain dari Geek langsung ditabrak gaspol menuju ke bagian atas. 3 pemain turun membuat satu player Geek di bagian high ground ini benar-benar kewalahan. What? Iya, Bu. Gue gak menyangka akan melihat sebuah gameplay yang unik seperti ini. Akhirnya ya kita melihat salah satu gameplay yang cukup unik di mana kalau kita berpikiran tempat tersebut harusnya udah nggak bisa ke counter sama sekali loh pas. Tapi kita tahan terlebih dahulu. J8 kehilangan satu playernya ketika ingin komit ke arah Yudu di R2K. Ada di bagian dari El Pozo dan men-knock out bahkan memulangkan ke lobby satu player dari J8. Kembali lagi tadi ya ke permainan yang dibangun oleh tim yang berhadapan dengan Geek Fam Malaysia. Ternyata teori dari Lord Agus bener banget. High ground gak selamanya advantage. Ketika kelihatan kepala kita itu menjadi sasaran tembak yang enak. Satu backup dari bagian bawah ngebuat low HP. Geek Fam Malaysia mundur dan mobil tersebut gak diduga-duga touchdown di bagian atas tebing tadi. Ya itu bener-bener counter logic banget sih. Daripada kita nembakin dari arah bawah ngebuang-buang peluru, ngelemparinnya juga gak bakal bisa. Mendingan tabrak aja lah ke atas. Tapi ternyata ada yang lebih seru lagi karena EVOS sudah mulai tersandwich di sekitar mereka. Ada 2 tim yang benar-benar memporak-porandakan
setup dari EVOS bahkan kali ini dari seorang Haikul baru aja ngumpet tiba-tiba bakal dipush sama Superboy. Bermain di arah batu, ada Superboy di balik batu, kanan kiri membuat kegaduhan dan menunggu follow up dari arah belakang ternyata. Godek menuju ke arah sebelah kiri, jump shoot masih gagal, masih Godek ke sebelah kanan, balik lagi ke arah sebelah kiri dan digocek-gocek. Kali ini timing yang tidak tepat dirasakan oleh pemain dari Aceh. Betul banget, Haikul sangat tepat tadi untuk melakukan sebuah pick, tapi ternyata peperangan mereka tidak hanya antara kedua tim, tapi ada tim lain juga yang menembaki dari bagian belakang. Dua player dari Anti Circle sudah knock out kali ini, harus sempat untuk di revive satu playernya, sementara EVOS VIP masih ada satu player di bagian bawah. Satu knock end terlebih dahulu untuk tidak memberikan info, dan satu player dari AC lainnya masih diusahakan oleh Noxy yang masih aktif player. Sementara Luxy 98 menembaki ke bagian atas cukup open, tapi justru dikalahkan oleh player dari tim tersebut. Luar biasa sekali dari Anti Circle bisa mengantisipasi permainan dari EVOS VIP. Yes, dan kali ini kalau kita perhatikan dari SMG dan juga tim RSG yang benar-benar melakukan commit fight akan nembak menuju ke arah pemain-pemain dari Geek yang lainnya yang berada di bagian bukit yang lain. Tidak dibiarkan bergerak dengan sangat bebas ternyata, dan sudah mulai kembali kita lihat permainan dari Dingos yang menjadi juara di regular season untuk di PMPL MYSG. Kali ini kalau kita lihat-lihat nih, dari IPW ternyata yang bakal melakukan close combat terlebih dahulu sudah kehilangan satu pemain mereka dan bertemu dengan West. Ini tim yang dari tadi fight dari early game loh, Jan. Betul, early game dari tadi di tempat ini ya. Well Esport atau West kali ini sedang cook the grenade, lempar ke arah depan, masih cukup jauh, ada splash damage tidak terlalu besar. Kalau gue jadi Well Esport harusnya sekarang udah mulai sih, harus mulai rotasi, mulai masuk ke dalam zona, mengingat dari kuantitas playernya pun udah tidak banyak dari Well Esport ini. Tinggal 2 orang tersisa. Ya, ini wasting time menurut gue dengan fight yang seperti ini. Bahkan di spray dari arah belakang, harus kehilangan satu pemain mereka lagi. Bukan hal yang bagus untuk tim West. Betul banget, dari IPW sepertinya miscalculation, nggak punya first set sama sekali. Ini akan menjadi knockdown untuk seorang Min, dan itu dia. Dia tadi melakukan sebuah miscalculation, tapi kembali ke bukit yang ada di sekitaran open field crater lake yang ada di atas. Kali ini ada banyak tim, Geek Fam Malaysia, RSG tadi yang melakukan push, dan juga ada Dingos MPX yang juga menempati beberapa tempat di high ground ini. Betul. Bahkan dari Dingos pun mereka nggak ingin keluar buru-buru, mereka ingin mempertahankan tempat ini dulu karena ini berada di bagian bibir circle dan itu ada di arah timur. Ini udah pasti ke cover dari arah kiri dan juga kanan. Jadi perwaspadaan mereka adalah angle di bagian belakang yang benar-benar terbuka. Iya, dan ada satu tim tadi di bagian belakang, tapi IPW yang telat untuk masuk dalam zona juga akhirnya dipulangkan ke lobby. Dipotong ternyata, Jan. Mereka ketemuan sama Dokter TA tadi. Dokter TA tadi memberikan sebuah sebuah shoot yang cukup baik. Sementara waktu ini dia Dingos MPX masih melakukan sebuah pick ke arah tim SMG yang ada di depannya. Ada beberapa open field situation, tapi ada pohon ternyata yang membutakan jalur tembak dari tim tersebut. Betul, sayangnya tadi jalur shootnya nggak benar-benar bersih ya, terhalang dengan adanya satu pohon yang membatasi angle shootnya. Tapi kalau kita perhatikan dari Yudu yang masih cukup tenang untuk menghadapi situasi yang benar-benar ngepres mereka, apalagi hanya tinggal 2 player aktif aja. Yudu terjebak, depan mereka ada SMB, terus kiri mereka juga masih ada tim lain tadi. Mereka bingung nih sekarang mau bergeraknya ke arah mana. Kirinya di belakang mereka lagi. Bukan di arah yang sejajar, tapi benar-benar di belakangnya mereka. Mereka nggak bisa bergerak secara bebas kali ini. Bahkan kalau kita perhatikan di arah map, Geek sudah berhasil keluar. Satu persatu pemain mereka sudah berhasil mendapatkan tempat yang enak di seperempat circle yang saat ini sedang kita pantau. Hanya ada satu player dari Geek yang masih terjebak di bagian pegunungan. Betul, itu rumah dari Geek gue suka banget ya. Itu rumah dewa yang sangat-sangat penting untuk dikontrol. Sementara waktu kita lihat di bagian player yang aktif, ternyata Jinx habis chicken terbital tusun terjadi. Dari Anti Circle sudah harus dipulangkan ke lobby dengan 4 kill. Namun sementara waktu peperangan masih berkecambuk, El Pozo akan memakan korban lagi dan lagi. Satu tim dipulangkan ke lobby. Kali ini R2K harus pulang ke lobby. Dari DFV masih menjaga dengan sangat baik dari bagian bibir zona. Namun PR mereka tidak selesai karena ada J8 juga yang akan menjegal pergerakan mereka untuk masuk ke dalam zona. Yes, mereka nggak akan bisa untuk bebas bernafas kali ini karena harus memperhatikan daerah sekitar mereka juga. Harus ngebersihin J8
J8 yang dulu, tapi masih ada counter shoot yang diberikan oleh seorang Zuli. Langsung ditabrakkan begitu saja, bahkan berhasil mendapatkan satu pemain yang meledak begitu saja kendaraannya. Kali ini Saitama bakal langsung sprint menuju ke arah Zuli, namun Zuli masih tercover dengan adanya beberapa gedungan kecil di sekitar mereka. DFV cukup percaya diri karena mereka bertahan dengan 4 pemain mereka, belum ada yang dipulangkan ke arah lobby. Bahkan kali ini mereka sudah mendapatkan 3 poin kill. Mel dan juga Zuli sudah terpisahkan, di mana Zuli ditugaskan untuk menjaga angle bagian belakangnya. Mereka harus touchdown, Zuli belum berhasil masuk, tapi Zuli berhasil mendapatkan satu pemain dari DFV, bahkan 2 pemain, namun trade knock terjadi ke arah Zuli. Yap, betul sekali dari tim DFV sebenarnya udah cukup baik untuk memberikan sebuah knockout dan masuk dalam zona, tapi kali ini masih bisa untuk dimainkan lagi dan lagi. Tim yang sudah masuk dalam zona tentu akan lebih mudah untuk bermain secara open play. Revive bisa dilakukan, dan perhatikan teman-teman sekalian, di bagian tebing dari NSA JP berhadapan dengan HB kali ini. Utility yang dilemparkan banyak sekali. Waduh. Smoke, Molotov, bahkan sangat kesulitan. Ternyata fokus dari HB justru karena tim Secret, tapi ini dia keluar dari zona, masuk kali ini disambut oleh NSA. Apa yang terjadi? Justru mundur ke arah belakang, ini memberikan sebuah kerugian bagi NSA. 2 knockdown, mencari yang ketiga didapatkan, tapi 1 player lagi berhasil. Tapi ternyata tim Secret Malaysia dari jauh menyelamatkan, dan dalam waktu yang bersamaan menghabisi seluruh player dari HB. Itu tinggal 1 lagi loh Jan, terus tiba-tiba ada third party yang datang dari arah sebelah kiri. Secret Malaysia benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sangat baik. Dan Gig kali ini yang sudah mulai berkumpul di bagian gudang dewa yang sudah dibilang oleh Ojan tadi atau Eldoge barusan, akan mendapatkan beberapa tekanan karena tempat yang paling enak adalah tempat yang akan diincar oleh tim-tim lain. Iya, betul sekali. Dan berbicara tim lain, ternyata udah banyak banget ya. Dari arah selatan tenggara mereka banyak tim, dari arah kiri mereka pun udah ada yang touchdown, yaitu di FV, dan beberapa tim lain yang akan bergerak di bagian utara. Tapi sementara waktu masih berada di bagian pinggir zona. Ada J8 itu di 1 orang terakhir, diratakan oleh Bark One dari tim SMG. Ini bakal ada pengikisan massal sih, karena rata-rata tim datangnya dari arah selatan dan juga arah timur, di mana Geek sudah melakukan setup dengan sangat rapi. SMG bakal bertemu dengan DEV, harusnya bakal langsung di-spread begitu aja. Zigzag mendapatkan 1 pemain, bahkan hampir mendapatkan 2 pemain tanpa adanya korban di tim mereka. Ini bagus banget, Devi udah mengirimkan 1 orang ke depan, kemudian menjegal juga permainan SMG dari belakang untuk Awas tidak granat. mudah untuk masuk. Ada hati-hati Nate, kalau dilemparkan oleh Devi ini akan memberikan sebuah poin yang cukup baik. Namun lihat, dari Devi udah split, 2 udah di bagian dalam, ada bagi di bagian open field untuk sebagai sebuah cover. Tapi tim Secret Malaysia akan berhadapan dengan Dingos MPZ pemburu, akan memburu. Nate-nya dilemparkan ke arah depan dari tim Secret Malaysia. Yang kedua, boom! Splash damage lagi, apakah akan diberikan? Ternyata tidak, itu cukup jauh. Smoke ternyata yang dilemparkan pemburu. Gua kira itu granat gitu, saling melemparkan utilities terlebih untuk granat. Tapi ternyata yang dilempar sama pemburu adalah sebuah smoke. Splash damage-nya masuk, langsung spray menuju ke arah sebelah kanan. Tapi kita bakal berpindah ke arah tim Secret. Kali ini iShoot yang masih bersembunyi, bahkan dia selamat, dia diem dan dia selamat. Malah 1 pemain dari Dingos yang terpick off dan dipulangkan ke arah lobby. Betul, tapi ini dia sebuah cobaan baru bagi iShot. Sekarang di depan dia ada NSA yang masih cukup full, tembakan ke arah depan, hampir memberikan sebuah knockdown, tapi close is never enough. Masih ada sebuah prefire lagi dilakukan, belum mendapatkan poin yang diinginkan. Akhirnya Molotov dilemparkan ke arah depan, cukup dekat harusnya, tapi peperangan ternyata berkecamur tempat lain. DV yang udah masuk dalam zona sedianya justru kehilangan 1 player, hampir mendapatkan yang kedua, hampir yang ketiga, bahkan 2, akhirnya ter-knockdown 1 player, yaitu Arm. Kali ini harus bertahan untuk menjaga permainan dari teman-temannya agar tidak dipulangkan ke lobby. Betul, apalagi cekungannya benar-benar tipis dan tercover dengan hanya sebuah bagi yang ada di sekitar DEV-nya. Ada 2 tim yang nembak ke arah mereka, ini bakal berbahaya banget. Dan Geek benar-benar hanya menjadi penonton, hanya benar-benar menjadi penikmat. Circle ke-7-nya, bouncingnya ke arah Geek lagi dong. Mereka masih mendapatkan beberapa titik kompon yang bisa digunakan untuk bersembunyi sampai tim-tim lain dipulangkan ke arah lobby. Tapi kali ini dari iShoot, one man show yang begitu bagus dari seorang iShoot, mendapatkan 1 persatu pemain yang berada di bagian pinggir dari Blue Zone. Smoke yang sangat cerdas juga diberikan oleh iShot, di mana dia tahu ada orang-orang yang ada di bagian rumah dewa. Dia smoke untuk tidak memberikan angle ke arah mereka. Kemudian di tengah-tengah smoke-nya dia bisa melihat pergerakan dari DFV, begitupun dari NSA. Sangat cerdas, ini dia sebuah word capability ya dari seorang iShot, tapi smoke-nya
Sepertinya udah mulai hilang. Apakah gerakan yang akan dibangun oleh iShots, mengingat ada 2 player juga dari NSA yang ada di bagian kanan dirinya. Baru saja gue sebutkan, ada tembakan mengenainya udah cukup low HP, keluar dari zona seorang iShots. Hati-hati, dan itu dia dari NSA akhirnya mendapatkan iShots last man standing dari tim Secret Malaysia. Yes, dengan membawa 8 kill yang diamankan oleh tim Secret, bahkan dari NCA pun gak bisa bergerak secara bebas karena dari seorang Trixnity. SMG punya angle ke arah Sheik yang ditempati oleh pemain-pemain dari NCA, ada sedikit counter shoot dari arah NCA, namun masih belum bisa mendapatkan satu pun player yang ada di bagian depan dari arah mereka. Bahkan salah satu player mereka sudah di knock out oleh sebuah blue zone damage yang begitu dalam tadi. Gak bisa bergerak kemana-mana lagi, digoyang peluru panas. Dan kali ini DFM mendapatkan pundi-pundi poin tambahan. Hanya tinggal 3 tim kali ini, bahkan dari SMB langsung dihabiskan begitu saja. Namun trap terjadi, Saitama tumbang. Hanya menyisakan satu pemain terakhir. ARM bakal melakukan intipan manja dan berhasil mendapatkan pemain terakhir dari tim SMJ. Ini bakal dimanfaatkan oleh Geek melakukan peperangan karena mereka tahu bahwa DFM tidak dalam kondisi yang prima, tapi berhasil mendapatkan satu. What a nice shot. Kontrol yang bagus, bahkan trade knock pun terjadi di antara kedua tim ini. Revive harus segera dilakukan, tapi next dari Geek membuat mereka mengamankan winner chicken dinner di match yang ketiga. Nate yang sangat on point di akhir-akhir oleh Geek Fam Malaysia, mendapatkan 8 total kill. Sebuah patient gameplay, sebuah predict zona yang sangat baik ketika mereka mendapatkan rumah dewa.